Untuk video keempat ini saya ingin memperbaiki spasinya. Jadi saya ingin formatter dan backmatternya itu spasinya 1, sedangkan main matternya itu spasinya 1,5. Biasanya buku seperti itu. Jadi saya taruh package di sini saja. Itu use package set space. Sorry. Kemudian saya kita taruh di formatternya, kita inginnya adalah single space. Kemudian di main matternya kita taruh 1/2. Kemudian di bagian backmatternya nanti kita ingin single spacing. Kalau kita run, jadinya kira-kira seperti ini. Ini jadinya 1,5. Yang di sini itu 1 spasinya. Oke, kemudian selesai spasi, kita mengurus. Saya tertak ini bentuk hurufnya masih belum Times New Roman, jadi saya tambah package dengan package yang mengatur Times New Roman huruf. Itu adalah dan ini terkait dengan teksnya, yang ini terkait dengan simbol matematikanya. Ya. Kalau kita run jadinya berbeda ini. Nah, terlihat ini lebih menarik, untuk lebih nyaman untuk dilihat. Oke. Selanjutnya kita isi dengan struktur backmatternya. Kita mulai dari appendix. Appendix saya taruh di sini dulu. Oh ya, package-nya. Package dari appendix belum ada, kita perlu package-nya. Package dari appendix taruh di sini saja. Itu package dari appendix saya ingin gunakan yang masuk ke, jadi nanti appendixnya terdaftar di table of content. Kemudian di backmatternya saya coba tulis appendix. Ini tentang appendix. Kemudian cara menulisnya sama chapter. Misalkan appendixnya ini karena buku yang saya inginkan buku bebas, buku analisis real, saya tulis misalkan introduksi matematika. Misalkan ada kata-kata seperti ini. Kemudian dia per section. Sectionnya itu misalkan terserah. Kemudian ada chapter lagi. Jadi appendixnya itu ada beberapa bagian. Misalkan ini bilangan dulu. Oke, kalau kita run, karena pengaruh ke table of content, jadi kita run 2 kali.
Kita lihat di tabel konten seperti ini jadinya. Induksi matematika, bilangan Euler. Seperti itu. Cuma masalahnya di sini error ya. Anda bisa lihat untuk mengatasi itu appendix-nya salah satu caranya adalah appendix page-nya Anda taruh di main matter. Ini salah satu caranya. Jadi, akan lebih bagus terlihat formatnya. Ini ada A, induksi matematika, B, bilangan Euler. Itu kemudian tabel akuntannya ini A, induksi matematika, B, bilangan Euler. Oke, selanjutnya kita akan mengurus bibliografi. Bibliografi kita masukkan ke backmatter. Caranya pertama kita buat file baru. Nanti filenya ini kita simpan dengan file extensionnya adalah .bib. Ini salah satu cara. Ya. Ada beberapa cara. Kita untuk menuliskan input ke file .bib tersebut yang paling mudah adalah dengan menggunakan Google Scholar. Ini contohnya saja. Saya ambil artikel misalkan di bidang fixed point theory. Anda klik yang bagian ini, cheat. Kemudian Anda klik bibtext. Dan tulisannya sudah terformat ke bibtext. Ya. Tinggal copy. Kemudian ini kata kuncinya misalkan saya pilih seperti ini saja. Dan ini sebenarnya nama orang, jadi besar untuk mempertahankan. Jadi kalau apa namanya di bibtext itu biasanya yang ini tulisannya itu jadinya kecil semua. Jadi yang besar itu mulai itu hurufnya S saja, yang lain kecil semua. Kalau nama orang biasanya untuk tetap mempertahankan huruf kapitalnya taruh saja kurung buka tutup Kurawang gitu. Kemudian kita save. Kita masukkan ke folder yang sama dengan main text kita. Untuk sementara seperti itu. Ini misalkan main-bib. Jangan lupa kasih file extensionnya .bib. Save. Sudah. Kemudian kita gunakan package baru, package yang lain maksud saya. Itu misalkan kita pakai NetBib aja. Nah, itu salah satu package untuk mengurus bibliografi di LaTeX. Kita pilih optionnya itu yang apa namanya, round saja. Anda bisa pilih banyak jenis. Kemudian kita panggil sekarang. Cara manggilnya itu bibliografi style dulu. Bibliografi stylenya kita pilih palette saja. Kemudian kita panggil filenya MyBib. Oke, jangan lupa kita reverse misalkan di bagian ini aja lah. Ini tadi kata kuncinya su. Oke, sudah. Nggak usah cheat biasa aja untuk sebentar. Oke, kemudian kita run. Cara merun bibliografi itu klik sekali. Sebentar. Kemudian pilih tool. Toolnya itu bibtext. Kemudian run. Dan run sekali lagi. Oke, ini Anda terlihat.
dan ini formatnya untuk yang apa like. Oke, seperti itu untuk bibliografi. Selanjutnya kita akan mengurus satu lagi, yaitu indeks. Saya masih ada yang lupa, tadi bibliografinya belum terindeks, maksud saya belum ada di TOC atau table of contents. Untuk memunculkan reference-nya masuk ke table of contents, use package bib int. Optionnya notok 6 bib gitu, kemudian kita run. Oke, sudah, ini sudah masuk bibliografi. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita mulai memformat appendix-nya. Selanjutnya kita akan mengurus indeks, halaman indeks kita taruh setelah bibliografi misalnya. Package-nya itu IDK, kemudian kita taruh comment next sebagai persiapan. Jadi latexnya itu mulai mempersiapkan comment make indexnya. Kemudian perintahnya kita taruh setelah bibliografi print index. Kemudian kita buat contohnya yang di indeks itu misalkan chapter barisan. Perintahnya simple, ini seperti ini saja. Kemudian tulis kata-katanya yang sama yang di indeks. Nah, seperti itu. Kemudian caranya adalah quick will, maaf. Setelah itu tools make index. Kemudian quick will lagi. Ya, seperti ini contohnya. Jadi sudah terhyperlink atau sudah terconvert tercross reference di sini. Ya, seperti itu. Ya, seperti ini saja sepertinya untuk sementara. Untuk video keempat kita hanya sampai ke indeks. Jadi seperti ini template buku yang paling tidak at least yang saya inginkan seperti ini. Oke, ada beberapa hal yang belum disampaikan. Salah beberapa di antaranya adalah memformat tabel, kemudian grafik, kemudian membuat tampilan folder input sebagai folder atau directory input dari MacBook ini. Ini kan kalau buku itu tidak mungkin kita menulis kata-kata semua isi buku di satu file book ini, terlalu complicated ya. Biasanya itu ada pengaturan directory untuk membuat tampilan buku menjadi folder ya, folder bukunya itu menjadi lebih mudah. Jadi nanti, tapi sayangnya kita belum sampai membahas itu, mungkin di lain kali gitu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.